Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to my class. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai penyakit yang salah satunya sangat banyak diperbincangkan di dunia kesehatan, yaitu stroke. Nah, apa sih itu stroke? Stroke sendiri diartikan dalam daftar pustaka menurut Barbara 2009 yang mengartikan bahwa stroke adalah sindrom yang disebabkan oleh gangguan aliran darah ke otak yang menyebabkan defisit neurologis tiba-tiba yang bertahan selama paling lama tidak 24 jam. Nah, stroke sendiri terbagi menjadi iskemik dan hemoragik. Namun sebelum itu, patofisiologi dari stroke sendiri dibagi menjadi dua seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu iskemik dan hemoragik. Iskemik sendiri terbagi lagi menjadi dua tempat terjadinya stroke sendiri, yaitu trombus dan emboli, di mana trombus sendiri diakibatkan penumpukan plak di pembuluh darah pada otak sehingga suplai oksigen berkurang atau tidak ada. Sedangkan emboli sendiri terjadinya penumpukan plak di pembuluh darah ataupun ventrikel di jantung yang menyebabkan plak terpecah dan terpompa ke sirkulasi pembuluh darah di otak. Nah, trombus tadi menyebabkan kematian sel sehingga terjadinya stroke. Bagaimana dengan patofisiologi dari stroke hemoragik? Stroke hemoragik disebabkan karena hipertensi yang akan menyebabkan terjadinya pecahnya pembuluh darah, kemudian terjadinya stroke. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa menyaksikan video tentang patofisiologi stroke berikut. Pertama, mari kita kenali apa itu stroke. Jadi, sederhananya, stroke merupakan gangguan otak yang terjadi akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak. Normalnya, otak dapat pasokan oksigen dan nutrisi dari darah. Apabila terjadi penyumbatan pembuluh darah di otak, maka otak akan kekurangan oksigen dan jaringan otak akan mati. Atau kalau tekanan darah terlalu tinggi akan menyebabkan pembuluh darah pecah. Kedua hal inilah yang menyebabkan stroke. Apa aja sih faktor risiko stroke? Konsumsi makanan berminyak dan minuman beralkohol, orang dengan riwayat penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung koroner, orang dengan hipertensi, diabetes, riwayat stroke dalam keluarga, dislipidemia atau kolesterol tinggi, obesitas, dan merokok. Nah, adapun tanda dan gejala pada stroke terbagi menjadi dua, yaitu yang pada subjeknya, pada ischemic stroke, tanda dan gejalanya yaitu kelemahan di satu sisi tubuh, ketidakmampuan untuk berbicara, kehilangan penglihatan, vertigo atau jatuh. Sedangkan pada stroke hemoragik, tanda dan gejalanya yaitu sakit kepala berat, mual muntah, penurunan kesadaran, berhalusinasi. Adapun objek dari iskemik yaitu hasil EKG menunjukkan adanya gangguan ritme jantung. Yang kedua yaitu HEENT atau head, ears, nose, dan throat atau kepala, mata, telinga, hidung, dan tenggorokan. Dan hasil lab menunjukkan natrium sebesar 138 mili ekuivalen per liter, kalium sebanyak 3,8 mili ekuivalen per liter, klorida sebanyak 103 mili ekuivalen per liter, karbon dioksida sebanyak 29 mili ekuivalen per liter, dan glukosa sebanyak 109 mg per desiliter. Dan adapun pada hemoragik, yang pertama, hasil CT scan menunjukkan adanya pendarahan di otak. Yang kedua, hasil MRI di area kepala menunjukkan adanya pendarahan di otak. Yang terakhir yaitu EKG menunjukkan adanya perubahan ritme jantung yang tidak teratur dan seringkali cepat. Adapun klasifikasi dari penyakit stroke ini menurut Barbara 2009, di mana diambil berdasarkan kasus
di mana stroke ini terbagi menjadi dua, yaitu hemoragik dan iskemik, di mana sebanyak 15% itu mengalami yang namanya hemoragik stroke, diantaranya intracerebral dan subarachnoid, sedangkan 85% itu mengalami yang namanya stroke iskemik. Nah, berdasarkan klasifikasi ini, yaitu berdasarkan penyebabnya, di mana sebanyak 20% itu berdasarkan dari penyakit aterosklerosis cerebral vaskular yang menyebabkan yang namanya hiperperfusi dan juga menyebabkan yang namanya arteriogenik emboli, di mana hiperperfusi itu yaitu kurangnya nutrisi yang ada di dalam tubuh. Nah, kemudian sebanyak 25% mengalami yang namanya stroke lacuna atau penyakit penetrasi yang ada pada arteri. Kemudian sebanyak 20% yaitu mengalami cardiogenik emboli. Kemudian sebanyak 30% mengalami yang namanya stroke cryptogenik, di mana stroke ini kita tidak mengetahui penyebabnya, jadi kita tidak bisa mengaitkannya dengan faktor penyebab lainnya. Nah, kemudian sebanyak 5% mengalami penyakit yang tidak biasa, seperti pada denyut jantung yang tidak teratur, terdapat penyakit pada ventrikel kiri jantung maupun katut kiri jantung. Berikut adalah terapi farmakologi, di mana terapi farmakologi untuk stroke iskemik dengan pemberian Ateples, aspirin, clopidogrel, ARDP atau ASA, dan warfarin dengan parameter tekanan darah, fungsi neurologis, pendarahan, sakit kepala, INR, HB atau HCT dengan frekuensi setiap 15 menit kali 1 jam, setiap 0,5 jam kali 6 jam, setiap 1 jam kali 17 jam, dan setiap setelah shift. Adapun frekuensi harian dan INR harian kali 3 hari, kemudian ada mingguan hingga stabil dan bulanan. Berikutnya terapi farmakologi dengan stroke hemoragik, di mana dengan treatment nimodipin for SAH dengan pasien dengan parameter tekanan darah, fungsi neurologis, TIK, status cairan, suhu, CPC nyeri pada betis atau dada, ada elektrolit, EKG, dan trombosit, di mana dengan frekuensi setiap 2 jam di ICU, suhu setiap 8 jam, CBC setiap hari setiap 8 jam, hari pendarahan setiap hari, dan trombosit jika diduga trombositopenia. Adapun pemberian terapi non-farmakologi yaitu pada stroke iskemia itu ada beberapa, di mana yang pertama itu intervensi bedah pada pasien stroke akut terbatas, kemudian diberikan rehabilitasi dini, di mana endarterektomi karotid dari ulcerasi atau arteri keratosis stenosis, dan pemberian penyisipan extraventricular drain dan pemantauan tekanan intrakranial, serta diberikan perawatan bedah hematoma intracerebral. Terdapat algoritma stroke dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama stroke hemoragik dan stroke iskemik, di mana stroke hemoragik ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu pendarahan subarachnoid yang dapat dilakukan dengan clipping beda aneurisma atau proses pembedahan, kemudian melalui terapi yang tepat untuk mencegah pendarahan ulang, vasospasme tertunda, hidropalus, dan kejang, serta rencana rehabilitasi. Sedangkan pendarahan lain dapat dilakukan dengan
kontrol tekanan darah, menyediakan perawatan support, dan preventif yang sesuai, serta rencana rehabilitasi. Nah, adapun pada stroke iskemik, jika onset gejalanya dalam 4,5 jam jika memenuhi kriteria terapi trombolit, maka dapat dilakukan dengan menjaga tekanan darah kurang dari 180 sampai 110 mmHg dengan melalui TPA sesuai dengan protokol Nasional Institut Kesehatan, dan memulai terapi antiplatelet 24 sampai 48 jam setelah TPA, dan memberikan perawatan support dan preventif yang sesuai serta rencana rehabilitasi. Nah, jika tidak memenuhi persyaratan, maka dapat dilakukan pemberian aspirin 325 mg selama 24 sampai 48 jam dan menyediakan perawatan support dan preventif yang sesuai serta rencana rehabilitasi. Sedangkan onset gejala lebih dari 4,5 maka dapat dilakukan dengan pemberian aspirin 325 mg selama 24 sampai 48 jam dan menyediakan perawatan support dan preventif yang sesuai serta rencana rehabilitasi. Nah, adapun interaksi obat yang diberikan pada penyakit stroke ini ada 3 golongan. Yang pertama itu pemberian antikoagulan, kemudian pemberian penghambatan agregasi trombosit, dan fibrinolitik. Pada pemberian antikoagulan itu bisa diberikan seperti heparin, lipurudin, dan desirudin, serta danaparoid. Baik, adapun kontraindikasi dari penyakit stroke tersebut yaitu yang pertama ada tekanan darah tidak terkontrol, yang kedua ada trombositrepenia dan gangguan koagulasi, di mana trombositrepenia ini merupakan istilah medis yang digunakan untuk menggambarkan penurunan jumlah platelet darah di bawah batas minimalnya. Kemudian gangguan koagulasi sendiri ini merupakan kondisi saat terjadinya gangguan dalam proses koagulasi atau pembekuan darah. Kemudian yang ketiga ada usia di atas 18 tahun menyebabkan defisit neurologis, di mana defisit neurologis ini merupakan penurunan fungsi otak. Kemudian ada pengobatan untuk ibu hamil. Untuk ibu hamil yang pertama itu ada kejang saat onset dengan gangguan residual pasca iktal. Yang kedua ada pembedahan besar atau trauma serius dalam 14 hari. Yang ketiga ada pendarahan saluran cerna atau saluran kemih dalam 21 hari. Yang keempat ada infark miokard akut dalam 3 bulan. Yang kelima ada kriteria eksklusi tambahan jika dalam 3-4,5 jam setelah onset.